Baik, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah SIM. Nama Bambang Hermanto, NIM 2110417548, kelas M5. Email bambangmualang@gmail.com. Nama perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sejarah singkat perusahaan. Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF didirikan tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1990. Kantor pusat Indofood berlokasi di Sudirman Plaza. Indofood Tower, lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman, Kap 76-78, Jakarta 12910, Indonesia. Sedangkan pabrik dan perkebunan Indofood, entitas anak dan entitas asosiasi berlokasi di berbagai tempat di Indonesia, antara lain di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan di luar negeri, antara lain Malaysia, Arab Saudi, Mesir, Turki, Kenya, Maroko, Serbia, Nigeria, dan Ghana. Nama sistem informasi perusahaan ERP atau Enterprise Resource Planning. Penerapan SI apa saja yang ada di dalam perusahaan tersebut? Yang pertama, finansial, yang kedua logistik, yang ketiga human resources. Kelebihan SI pada perusahaan tersebut. Yang pertama, mampu mengintegrasi berbagai fungsi bisnis berbeda untuk menjamin sarana komunikasi yang tepat demi produktivitas perusahaan. Yang kedua, perangkat lunak yang tersedia dapat sangat membantu kegiatan di beberapa fungsi bisnis perusahaan. Yang ketiga, mampu mengatur keterkaitan antar proses yang bersesuaian sehingga mempermudah pelacakan material, keuangan, dan sumber daya lain yang kompleks. Kekurangan SI pada perusahaan tersebut. Yang pertama, kustomisasi software yang disediakan SAP terbatas, sehingga pada perusahaan tertentu diperlukan penyesuaian modul SAP dengan sistem yang dijalankan atau dikombinasikan dengan perubahan alur kerjanya. Yang kedua, penerapan SAP memerlukan biaya yang tinggi, baik pengadaan perangkat, instalasi program, biaya pegawai dengan keahlian di bidang SAP, serta berbagai maintenance teknologi sistem ERP. Yang ketiga, penggunaan data yang disimpan dalam sistem ERP sensitif terhadap perusahaan, sistem yang mungkin dilakukan pihak tertentu. Jika terjadi pembobolan sistem keamanan dan hacker merubah sistem program ERP dengan tujuan tertentu, maka dapat mengancam kelancaran kinerja pada suatu fungsi dalam perusahaan. Saran dan rekomendasi terhadap SI perusahaan tersebut: melakukan perubahan password user secara berskala untuk menghindari kemungkinan pembobolan sistem keamanan SAP, melakukan manage software dan hardware teknologi ERP oleh orang yang ahli dan bisa dipercaya, memberikan pelatihan terkait penggunaan modul fungsional bagi pegawai yang mengoperasikannya saat bekerja, mengaktualisasi sistem keamanan SAP untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak tertentu, serta memfiltrasi penggunaan data internal perusahaan secara bijaksana untuk terhindar dari kebocoran informasi. Kelemahan perusahaan kepada pihak lain yang bekerja sama, customer, dan tentunya kompetitor. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.